kira-kira apakah memang masih setuju kalau, orang banyak membaca pasti pintar? Sepertinya ini ada 2 opsi sebenarnya nih, Bu. Iya, Kalau kita setuju arahnya ke sini, kalau kita nggak setuju arahnya ke sini juga. Jadi, kita mulai dari yang nggak setujunya dulu, bukan. Sebenarnya kalau kita angkat kita nggak setuju, kita kan memikirkan seperti ini, Bu. Kita nggak tahu apa yang mereka baca, dan kita nggak memahami apa isi bacaan mereka. Itu kan tentunya, dari diri-diri kita masing-masing yang memahaminya, bukan. Jadi ketika kita orang juga membaca, Bu. Jadi ketika kita melihat orang membaca tuh, belum tentu dia membaca buku yang di mana itu dapat memberikan manfaat bagi dia. Bisa saja dia hanya membaca buku buku fisik yang, bukunya tuh kosong kayak gitu, Bu, yang nggak memberikan apa-apa. Tapi kalau dari sisi setujunya, saya setuju karena apa, dengan membaca buku biasanya seseorang tuh mendapatkan kayak motivasi baru dalam hidupnya, Bu. Karena kan di buku tuh banyak, di mohon maaf sebelumnya, di buku non-fiksi tuh kan banyak diceritakan kayak tentang penulis, motivasi penulis seperti itu, bukan. Jadi dari situ kan dapat memotivasi kita, contohnya dengan dalam bertindak positif kayak gitu, dan berpikir positif itu kan juga mampu memberikan dampak bagi kita sendiri yang membaca seperti itu. Benar, karena memang sebenarnya tidak ada benar dan salah dari pernyataan ini Iya. gitu. Iya, Keduanya benar sekali, memang Bu. punya argumen masing-masing. Iya. Iya. Oke, kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Ini juga menarik menurut saya. Kalau kita membaca banyak buku, kita akan otomatis memiliki kemampuan berbicara yang bagus. Setuju nggak nih? Kalau dari novel kurang Kurang setuju. setuju. Oke, silahkan. Kalau dari saya sendiri, orang yang membaca nggak selalu mereka akan pandai berbicara. Kenapa? Karena kalau mereka hanya terus-terusan membaca buku tanpa mengaplikasikan hasil dari bacaan mereka tersebut dalam diri mereka, maka ya menurut saya sia-sia gitu ya, Bu, dan buang-buang waktu gitu. Tentunya ketika kita membaca buku tentang public speaking, alangkah baiknya kita akan merealisasikannya gitu, mempraktekkannya dengan cara kita berpublic speaking di antara kawan-kawan kita terlebih dahulu, lalu naik level ke di antara siswa-siswa yang ada di sekolah kita, lalu naik level ke tingkatan-tingkatan terus-menerus gitu sih, Bu. Iya, benar-benar. Berarti apakah mungkin ada korelasi antara banyak membaca buku dengan kemampuan bicara, itu apakah sebenarnya ada korelasinya, Kak Lintang? Apakah ada hubungannya gitu ya, walaupun mungkin disebutkan Bang Nova sebenarnya tidak otomatis langsung berpengaruh gitu ya. Ya, apakah mungkin ada kaitannya, ada yang bisa membantu dari membaca gitu ya? Tentunya kalau kita berbicara tentang kaitan tentunya ada, Bu. Karena ketika kita tidak membaca buku, Bu, tapi kita memiliki mental kan sama aja kita nggak bisa menyampaikan apa yang akan kita sampaikan. Tentunya dengan membaca buku seseorang tuh mendapat pemahaman baru yang di mana tergantung orangnya masing-masing lagi, Bu. Jika dia mendapatkan pemahaman itu, tentunya mungkin dia mampu menyampaikan ke orang-orang yang lainnya. Tentunya jika kita ingin berbicara di depan umum, kita harus memiliki mental terlebih dahulu, Bu, dan juga memiliki kontrol diri bagaimana cara kita untuk berbicara dan bersikap di depan umum seperti itu, Bu. Sebenarnya memang membaca dan kemampuan bicara itu dua hal yang berbeda, Iya. tetapi sebenarnya keduanya saling menyokong ya gitu. Iya, Bu. Berdamping. Saling berdamping. Bahkan ketika kalian jadi duta baca pun kedua hal itu dipelajari gitu ya, dan Iya, disupport oleh para Pihak terkait. pihak terkait. Benar. Oke, satu pertanyaan terakhir, pernyataan terakhir ya. Media sosial adalah musuh membaca. Setuju atau tidak setuju? Balik lagi, Bu, ya, kayak pernyataan kedua kok menurut saya ada sisi setuju, Sama ada juga tidak sisi tidak setuju. Mungkin dari Lintang kali ini lah. Boleh. Dari yang mananya dulu ini, Bu? Apakah menurut Kak Lintang membaca itu media sosial itu musuh dari membaca? Tentunya kalau menurut pandangan dari Lintang itu tentunya tidak, Bu. Karena sebenarnya dengan media sosial ini kita dapat melakukan promosi, Bu, tentang suatu buku. Kayak kita memberikan pemahaman tentang buku yang kita baca ini tentang apa, menceritakan alur apa yang kemudian mungkin orang ada yang kayak terinspirasi dari buku yang kita baca lewat media sosial seperti itu, Bu. Jadi mungkin kelanjutannya akan dijawab sama Bang Nova. Karena memang secara pribadi Valen juga kadang-kadang tuh mendapatkan rekomendasi buku favorit itu dari media Dari media sosial. sosial. Iya, benar sekali. Bang Novel ada yang mau ditambahkan? Tentunya ada ya, Bu. Kalau menurut novel sendiri, kita semua remaja khususnya harus tahu kalau media sosial tuh ibarat pisau bermata dua ya, Bu. Iya. Jika kita memanfaatkannya, maka bermanfaatlah dia untuk diri kita. Jika kita menggunakannya untuk hal yang salah, maka akan berdampaklah dia pada diri kita. Nah, novel sendiri kalau setuju bahwasanya media sosial adalah musuh dari membaca, karena banyak remaja yang menghilangkan ataupun hilang budaya membacanya karena ia
sibuk dengan media sosialnya gitu, Bu. Dan Novel juga kurang setuju. Kenapa? Seperti yang sudah disampaikan Lintang, media sosial ini bisa menjadi wadah untuk kita promosi, kayak yang Ibu bilang tadi juga, Bu. Kita jadi tahu gitu apa rekomendasi buku untuk kita baca, dan juga kita bisa tahu minat baca kita buku apa. Buku fiksi kah, buku non fiksi kah, gitu sih, Bu. Ya, oke. Gamesnya sudah selesai. Iya, Bu. Pernyataan-pernyataannya sudah kita sampaikan tadi. Ternyata menarik ya. Bahwa banyak sudut pandang gitu ya, yang Iya, bisa Bu. kita lihat, yang bisa kita nilai dan analisa dari bahkan hanya satu pernyataan saja. Iya, Bu. Oke, aku penasaran sih tentang genre buku yang kalian sukai. Seorang Kak Lintang tuh sukanya baca buku yang seperti apa? Kalau dari saya sendiri, saya lebih suka membaca buku yang kayak bergenre motivasi kayak gitu, Bu. Oke. Buku favoritnya dari buku motivasi apa? Kalau saya tadi sukses dengan berpikir dan melakukan tindakan positif seperti itu, Bu. Itu menurut saya adalah suatu buku yang menginspirasi saya, Bu. Bahwasanya ketika kita melakukan sebuah tindakan harus diawali dulu dengan berpikir positif. Bang Novel? Kalau menurut saya nih ya, Bu. Buku favorit saya, Bu. Iya. Genrenya apa sih? Genre. Untuk genre sendiri saya sebenarnya boleh suka motivasi. Saya juga suka mungkin buku fiksi gitu ya, Bu. Untuk buku favorit saya saat ini masih dipegang oleh Atomic Habits, Bu. Sebagaimana yang saya sampaikan, buku ini sangat berdampak untuk diri saya sendiri. Gitu sih, Bu. Selain membaca, aktivitas kalian apa sih? Maksudnya Duta Baca ini nggak cuma membaca aja kan kegiatannya sehari-hari. Iya, Bang Bu. Novel tuh punya hobi lain kah selain membaca yang biasa dilakukan sehari-hari? Oke. Kalau saya, Bu, sebenarnya membaca ini bukan hobi saya yang paling utama gitu ya, Bu. Untuk saat ini hobi saya yang paling pertama yaitu public speaking ataupun berbicara dengan orang-orang gitu ya, Bu. Karena saya merasa kemampuan public speaking saya ini harus terus saya tingkatkan, harus terus saya asah agar gimana ya, Bu, biar apa yang saya ingin tuh saya dapat gitu, Bu. Karena kayak saya pernah ikut lomba debat, saya pernah ikut lomba berbicara lah, Bu, intinya. Makanya saya kayak mengintikan hobi berbicara saya gitu sih. Oke, Kak Intan hobinya apa nih? Kalau dari saya sendiri, tentunya saya ada beberapa hobi sebenarnya, Bu. Tapi yang paling utama kayaknya sama, Bu, mengembangkan public speaking saya, Bu. Karena saya merasa ini penting, Bu, bagi saya sendiri, Bu, berdampak bagi saya sendiri. Karena ketika saya berbicara di depan umum seperti itu, Bu, tentunya kita membutuhkan mental, bukan begitu, Bu? Iya. Jadi dari situ saya mempelajari gimana nih cara supaya kita tenang ketika berbicara di depan umum dan mengembangkan wawasan-wawasan lagi, Bu, agar menyampaikan suatu materi ataupun permasalahan itu dapat lebih mudah kayak gitu. Iya. Aduh, saya khawatir ya teman-teman di luar sana jadi merasa begitu berat menjadi duta baca. Karena luar biasa nih 2 orang di samping saya ternyata hobinya yang berat-berat sekali. Kalau hobi yang lebih ringan yang bikin teman-teman merasa rileks, merasa senang, mendapatkan dopamin gitu Iya. apa kira-kira? Kalau dari Novel, Bu, hobi yang bikin Novel rileks, bikin Novel santai, itu adalah mendengarkan musik, Bu. Oke. Karena saya merasa kalau misalnya saya lagi kayak burnout-nya atau stres-stresnya, saya dengerin musik bisa buat saya jadi tenang, bisa buat saya jadi sadar gitu, saya harus ngapain gitu, Bu. Kak Intan? Kalau dari saya sendiri, saya suka bermain tenis lapangan, Bu, yang dimana ketika saya memainkan suatu permainan yang saya sukain itu kayak menghilangkan rasa lelah saya kayak gitu, Bu, yang bertumpuk-tumpuk ketika mungkin ada tugas ataupun tugas kelompok lah, Bu, yang mungkin berat kayak gitu. Jadi dengan saya meluangkan waktu saya untuk olahraga seperti itu, saya merasakan kayak jiwa-jiwa saya ini kembali kayak berkumpul kayak gitu, Iya. segar kembali seperti itu, Bu. Iya, karena katanya dopamin nggak dijual bebas di pasaran gitu ya. Jadi kita bisa dapatkan dari olahraga, aktivitas Iya. yang menyenangkan, yang kita sukai seperti yang tadi. Oke, kita mengarah lagi ke mungkin kita kaitkan dengan kemerdekaan ya. Kemerdekaan, Karena Bu. kita sekarang lagi ada di bulan 17 bulan Agustus gini ya. Bulan Oke, kemerdekaan. bulan kemerdekaan. Apa sih arti kemerdekaan bagi teman-teman? Bang Novel, apa sih arti kemerdekaan? Kalau dari Novel ya, Bu, menurut pandangan Novel, merdeka itu ketika seseorang ataupun individu bebas berekspresi, bebas mengeluarkan pendapat, namun masih dalam lingkup pendapat positif, tindakan positif, dan pendapat mereka tersebut dihargai oleh orang-orang di sekitar mereka. Itu sih, Bu, menurut Novel. Ya, Kak Lintang? Kalau menurut saya sendiri, kemerdekaan itu bukan hanya tentang kebebasan, Bu, tetapi bagaimana
cara kita mampu mengolah kemerdekaan itu sendiri, Bu, untuk hal-hal yang bermanfaat dan menginspirasi, Bu. Seperti Ya. itu. Oke, wah luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah sekarang tuh kan memang media sosial, kita balik lagi ya ke AI tadi, itu kan sesuatu yang memang udah nggak bisa kita pungkiri ya, begitu dekat, Iya. begitu melekat dengan kita. Dan itu semua kan mempengaruhi tontonan kita, mempengaruhi bacaan kita tadi ya, preferensi segala macam. Yang Apakah menurut kalian itu juga suatu bentuk penjajahan yang terjadi di era modern ini? Ini pernyataan tambahan Pernyataan berarti nih. tambahan, yang iya, Bu. Gimana menurut kalian? kalau menurut Naufal ya Bu, kita hidup di era digitalisasi, di mana internet telah menjelma gitu ya Bu, kita bahasanya, dan jelma menjadi suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Menurut Naufal, ini bisa dibilang sebuah penjajahan, bisa juga kita bilang tidak. Ini bisa dibilang sebuah penjajahan karena ketika kebiasaan-kebiasaan baik lainnya digeser ataupun digantikan posisinya dengan media sosial ini, Bu. Gitu, itu untuk bentuk penjajahan. Dan yang kedua, ini bisa dikatakan tidak sebagai bentuk penjajahan. Kenapa? Karena kita hidup di era digitalisasi ini, kita harus menyesuaikan diri gitu, Bu. Kayak banyak sekali negara-negara maju yang mereka itu udah teknologinya udah tingkat tinggi kita bisa bilang ya, Bu. Dan apa kabar jika mereka saja bisa memanfaatkan teknologi tersebut dengan bermanfaat bagi mereka dan juga orang di sekitarnya, maka kita juga tentunya bisa gitu, Bu. Dan kita harus terus meningkatkan kita bisa terus meningkatkan kemampuan diri kita, kualitas diri kita gitu sih, Bu, melalui teknologi ataupun media sosial tadi. Ya, harus diimbangi ya, Diimbangi, gitu ya, Bu. dan harus kita kuasai gitu ya, benar. Kakak ada yang mau ditambahkan? Kalau menurut saya sendiri dengan adanya teknologi ini sebenarnya kenapa dikatakan sebagai penjajahan? Karena yang dimana ketika seseorang tuh melakukan segala sesuatu tuh melalui media sosial atau digital tuh, Bu, yang secara berlebihan kayak gitu, Bu, yang udah nggak ada lagi manfaatnya, Bu, yang telah berpatokan kayak dia nggak bisa nih, harus selalu ini, harus selalu ini. Kenapa kalau nggak dikatakan penjajahan? Karena sebenarnya dengan adanya digitalisasi ini lebih memudahkan kita, Bu. Salah satu contohnya sebagai alat komunikasi, bukan yang lebih memudahkan kita untuk berkomunikasi antara satu dengan satu lainnya seperti itu, Bu. Ya, oke, menarik. Masih terkait AI dan teknologi saat ini, sebenarnya kan bahkan tuh kalau kita mau baca buku yang mungkin tebalnya 300 halaman, ketika kita minta bantuan AI, dia bahkan bisa meringkas jadi satu halaman gitu ya. Iya, benar sekali, Bu. Tapi kenapa sih gitu ya seorang duta baca masih mengkuat-kuatkan membaca buku fisik gitu. Sebenarnya apa sih yang kita jaga dan kita pertahankan, tapi kita harus membaca buku fisik lebih banyak? Dari Naufal, Bu? Boleh. Oke, kalau misalnya dari Naufal, kenapa duta baca masih terus mempersuasi orang-orang di sekitar untuk terus membaca buku fisik, dan kenapa tidak beralih saja full di media sosial gitu ya, Bu, ataupun AI? Sebetulnya Ibu katakan yaitu AI bisa meringkas buku yang panjangnya ataupun banyak halamannya bisa sampai 800.000 lembar gitu menjadi satu halaman. Itu sangat benar, Bu. Namun AI seringkali keliru dalam melakukan hal tersebut, Iya, Bu. benar. Karena kayak saya juga pemanfaat AI gitu. Saya juga menggunakan AI dalam menyelesaikan tugas, dalam menanyakan hal-hal dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali AI tersebut memberikan info yang kurang tepat sehingga kayak tujuan yang kita ingin tuh gak dapat gitu, Bu, di AI itu. Nah, benar. Kakak ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya sendiri, Bu, yang sebagaimana kan kita sebagai makhluk hidup nih, Bu, sebagai manusia ini kan punya sudut pandang yang berbeda terhadap buku. Jadi, kalau kita berpatokan sama AI, hanya itu yang kita dapat, Bu. Tapi ketika kita membaca buku fisik, kita bisa mendapatkan lebih dari itu, Bu, di luar kepemahaman dari yang AI berikan kepada kita seperti itu, Bu. Ya, benar. Mungkin sebenarnya kalau bisa dibandingkan gitu ya, AI dan buku, ya buku berarti ditulis oleh manusia, Iya, oleh benar. orang gitu ya. Menurut kalian apa sih nilai-nilai yang sangat berbeda dari AI sama manusia? Mas Lintang atau saya? Perbedaan AI dan juga Iya, yang paling apa sih sebenarnya yang membedakan kita sama AI itu sampai ya manusia ini masih layak dipertahankan gitu ya kehidupannya, gitu. Pemikirannya. Kalau menurut Naufal ya, Bu, Naufal bisa mengatakan bahwasanya manusia itu jauh lebih spesial daripada AI. Tentunya kawan-kawan di sekitar saya pasti setuju dengan hal ini. Kenapa? AI itu nggak punya yang namanya emosi gitu, Bu. Dan manusia ini punya sisi kerentanan dan juga punya emosi. Ketika kita lagi terpuruk gitu ya, kita lagi bersedih, kita butuh
orang untuk mendengarkan cerita kita, mendengarkan keluh kesah kita, AI tak bisa menerima hal itu dan tak bisa memberikan kasih sayang yang secara nyata gitu Bu kepada kita manusia. Kenapa kita sangat harus dipertahankan? Ya karena itu tadi Bu, kita bisa saling menyupport, kita bisa saling mendukung atas kehidupan kita gitu sih Bu. Ya, benar, menarik sekali. AI memang tidak punya emosi yang Iya, benar sedalam sekali. itu ya, apalagi energi yang bisa dibagikan Iya. orang per orang AI nggak punya. Ya, nggak Lintang gimana nih? Apa lain? Kalau Yang dari sudut pandang saya sendiri, kalau kita dengan AI itu kan, AI itu juga kan sebagai ciptaan manusia nih Bu, walaupun kecerdasan AI itu beribu-ribu lipat kali lebih dari manusia, namun jika dibandingkan dengan manusia, manusia ini masih bisa melakukan inovasi-inovasi baru seperti itu Bu, menciptakan suatu hal yang AI nggak bisa ciptakan seperti yang dikatakan dengan Bang Noval tadi, emosi Bu. Dari emosi, seseorang tuh mampu menciptakan suatu karya seperti puisi, syair, dan lain-lainnya seperti itu Bu. Kan kalau AI saja kan hanya berpatok pada ya hal-hal yang udah diterapkan sesuai dengan program seperti itu Bu. Iya, tadi juga ada ke-mention kata-kata unik gitu ya. Memang manusia Iya. luar biasa unik gitu. Bahkan sekian periode kehidupan manusia mereka terus berkembang, Iya. berinovasi gitu ya, dengan imajinasi yang luar biasa gitu-gitu. Dan itu memang tidak dimiliki AI gitu ya. Iya. Dan itu yang harus kita kembangkan dengan banyak membaca tadi mungkin ya. Karena dengan membaca kita bisa melihat sudut pandang orang yang bahkan secara mungkin, oh hal ini mungkin nggak kepikiran sebelumnya Iya. gitu. Tapi ada sudut pandang yang dimiliki orang-orang yang kemudian dituangkan dalam genre buku-buku yang berbeda gitu ya. Itu sesuatu yang seharusnya bisa jadi hiburan. Masalahnya adalah kenapa itu tidak bisa semenarik handphone gitu ya, tidak semenarik media sosial. Jadi PR besarnya mungkin itu ya, bagaimana Iya, Bu. manusianya bisa membuat buku atau interaksi antar manusianya jauh lebih menarik dibanding handphone. Oke, gimana Kak kira-kira perjalanan ke depannya masih panjang nih setahun ke depan? Tentunya masih panjang ya Bu. Bagaimana harapan kalian gitu atau perjuangan kalian atau mungkin ada nih langkah-langkah yang akan dikerjakan yang bisa dibagikan di sini dengan teman-teman, ada nggak? Sebagai seorang duta Oke. baca. Kalau untuk Noval sendiri dari harapan, Noval sangat berharap gitu Bu, teman-teman ataupun rekan kerja Noval bisa bekerja sama dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa kompak gitu Bu. Noval sangat berharap mereka itu bisa mengerti posisi Noval sekarang Bu, di mana Noval mengemban amanah sebagai Raja Baca 2026 di saat posisi Noval lagi kelas 12 dan sedang fokus-fokusnya, sedang gencar-gencarnya mempersiapkan untuk perguruan tinggi, untuk masa depan Noval gitu sih Bu. Noval sangat berharap mereka tuh bisa kayak ketika Noval tidak bisa, mereka bisa mewakilkan Noval gitu. Dan juga untuk program kerja yang insya Allah yang akan kami lakukan, tentunya nggak jauh-jauh lah gitu Bu ya, nggak jauh dari yang kata literasi gitu Bu. Dan untuk saya sendiri, saya terpikir program TRISA. Program TRISA ini merupakan singkatan dari dipaksa, terpaksa, dan terbiasa. Maksudnya adalah siswa ini kan udah kurang gitu ya Bu minat membacanya. Dan program ini ketika dijalankan, mereka akan dipaksa untuk membaca buku, dan ketika mereka terpaksa gitu Bu membaca buku, dan ketika kita sering ketika kita sering untuk memerintahkan kepada mereka untuk membaca buku, maka mereka akan terbiasa gitu ya Bu. Dan program ini merupakan program yang memanfaatkan sistem yang ada di perpustakaan daerah Kabupaten Aceh Tengah Bu, yakni I-Pustaka Aceh Tengah, perpustakaan digital. Nah, ketika saya akan merealisasikan program kerja saya ini nantinya, saya akan bekerja sama dengan guru-guru di sekolah saya khususnya. Untuk guru-guru tersebut, sehari sebelum masuk ke kelas yang mereka ajarkan, mereka mengamanahkan sebuah tugas yakni mengakses I-Pustaka Aceh Tengah, memilih sebuah buku, dan meresepsikan buku tersebut. Dan keesokan harinya ketika guru tersebut masuk, maka siswa tersebut akan mempresentasikan hasil resepsi yang telah mereka lakukan gitu sih. Oh, berarti dari perpustakaan daerah sendiri sebenarnya sudah ada inovasi itu tadi ya, Iya, Bu. I-Pustaka. Oh, yang sudah seharusnya bisa semakin memudahkan orang-orang yang ingin membaca. Iya, gitu benar ya. sekali. Iya. Kakak ada yang mau ditambahkan? Kalau dari Lintang sendiri, harapan Lintang kita sebagai generasi nih penerus perjuangan yang ada di Tanah Gayo ini, kita harus mampu tentunya saling bahu-membahu mengembangkan sayap-sayap literasi di Kabupaten Aceh Tengah, Bu. Karena kalau cuman kami yang hanya memberikan pendapat-pendapat atau argumen tapi tidak ada langkah nyata, tentunya tanpa bantuan mereka juga kita tidak bisa Bu. Makanya dari itu kami ingin mengajak teman-teman semuanya untuk bahu-membahu mengembangkan literasi.
Kalau dari Lintang sendiri, Lintang ada satu program yakni bioskop literasi, Bu. Yang di mana bioskop literasi ini akan memvisualisasikan tentang kebudayaan-kebudayaan Gayo, Bu, yang mulai hilang seperti kekebaran, Bu, kan. Karena jarang pada saat ini kita melihat adanya orang-orang yang melestarikan kekebalan seperti itu, Bu. Ya, wah luar biasa ya program kerja dari teman-teman kita ini Raja dan Ratu Baca Aceh Tengah. Semoga bisa dilaksanakan dengan baik dan disupport ya oleh lingkungan dengan baik. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apa sih yang mengubah hidup kalian dari membaca? Rasanya apa yang berubah dari kehidupan kalian setelah kalian begitu banyak membaca atau mencintai membaca? Mungkin mulai dari saya Boleh. dulu. Kalau dari Lintang, hal yang udah merubah Lintang, Bu. Dari yang awalnya Lintang kayak kurang nih, Bu, pemahaman terhadap suatu permasalahan di lingkungan, seperti kayak contohnya tuh kayak kita sebagai makhluk sosial ini kan kita saling membutuhkan nih, bukan? Kita dari suatu membaca atau keterampilan literasi itu kita bisa sama-sama nih, Bu, membantu gimana caranya supaya orang-orang tuh bisa tahu kalau kita tuh mau mengembangkan segala sesuatu yang mau kita kembangkan, Bu, seperti itu. Oke, Bang Noval, apa yang mengubah hidup Anda? Kalau dari Novel sendiri ya, Bu, seperti yang Novel katakan tadi, Atomic Habits masih menjadi buku favorit Novel, dan buku ini membawa perubahan besar dalam hidup Novel gitu ya, Bu. Karena kayak Novel katakan tadi, Novel tuh dulu lebih suka kayak ngomong gitu, kayak kurang aksi lah gitu, Bu. Setelah Novel membaca buku ini, Novel tuh termotivasi untuk melakukan hal-hal kecil setiap harinya agar minat ataupun kemampuan Novel tuh lebih terus meningkat, lebih terus bertambah, dan Novel bisa jadi lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi orang di sekitar Novel gitu sih, Bu. Oke, baiklah, kita mungkin sudah sampai di ujung-ujung cerita kita hari ini. Iya. Oke, ada satu kalimat yang mungkin aku harapkan bisa kalian sambung ya. Ada satu kalimat, nanti ujungnya titik-titik, silahkan disambung. Satu hal yang saya pelajari dari membaca adalah, Bang Noval? Dan Novel, Bu, Iya. satu hal yang Novel pelajari ketika membaca adalah kita harus sabar dan bisa kontrol diri. Kenapa? Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus ada effort atau kita harus ada usaha gitu ya, Bu. Begitu juga dengan membaca. Ketika kita ingin mengetahui sesuatu dari buku tersebut yang bisa berdampak pada diri kita harus sabar dalam membacanya. Kita nggak bisa langsung kayak nggak bisa langsung sampai nggak bisa gitu ya, Bu. Itu sih, Bu, yang Novel. Iya. Oke, saya setuju. Kak Lintang, satu hal yang saya pelajari dari membaca adalah? Satu hal yang saya pelajari dari membaca adalah bagaimana dari suatu bacaan kita mampu mengolah bacaan tersebut menjadi hal-hal yang inovatif dan juga menginspirasi orang-orang sekitar seperti itu, Bu. Oke, jadi suatu aksi nyata. Iya, gitu suatu ya. aksi nyata, Bu. Kalimat terakhir. Untuk Indonesia, saya ingin. Novel, Bu. Boleh. Oke. Untuk Indonesia, saya ingin terus meningkatkan kemampuan ataupun sumber daya manusia, khususnya yang di daerah seperti daerah kita gitu ya, Bu. Karena banyak sekali anak-anak ataupun remaja-remaja sekarang melakukan hal-hal yang tidak penting ataupun tidak seharusnya bagi diri mereka gitu, Bu. Jadi Novel ingin untuk terus meningkatkan kualitas diri mereka melalui diri Novel sendiri gitu ya dulu ya, Bu. Dengan cara ya berliterasi, membaca gitu, Bu, agar lebih bermanfaat kegiatan yang dilakukan. Silahkan. Untuk Indonesia, saya ingin. Untuk Indonesia saya ingin membantu dan juga bersama-sama mari kita tingkatkan literasi, Bu. Karena sebagaimana literasi itu kan bukan hanya tentang membaca, tetapi bagaimana kita mampu mengolah dan juga menginspirasi orang-orang sekitar kita untuk mampu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, dan hal-hal yang mampu menunjukkan semangat juang kita seperti itu, Bu. Terima kasih teman-teman sudah bercerita di sini di podcastnya Lintas Gayo. Semoga ya cerita-cerita kita tadi sedikit banyak bisa menginspirasi teman-teman kita di luar sana. Oke, baiklah. Wah, banyak sekali sepertinya pembelajaran yang didapat hari ini. Yang pertama, kita mungkin sebagai masyarakat umum ini bisa membantu duta baca kita untuk terus mensupport bagaimana pergerakan literasi di Aceh Tengah ini bisa terus meningkat gitu. Karena dampaknya tidak hanya untuk mereka, tapi bagi kita semua, bagi generasi selanjutnya gitu ya. Dan saat ini perjuangan kita adalah perjuangan untuk merdeka dalam berpikir, merdeka dalam belajar, merdeka dalam menentukan masa depan.
depan. Salah satu yang paling mampu itu jalannya adalah dengan membaca buku tadi Membaca dan buku. literasi. Baiklah, terima kasih teman-teman semua sudah menyimak. Terima kasih sekali lagi Bang Ibu. Nova, Iya, Kak Bu. Lintang sudah hadir di sini. Iya. Iya, selamat Hari Kemerdekaan untuk kita semua. Semoga kita semakin merdeka dalam berpikir, berkarya gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.